selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Mei 2023 dengan judul Didasarkan pada Persahabatan dengan Yesus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena besar kasih dan rahmat-Mu kami rasakan hingga pada pagi hari ini, karena kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita ikuti penjelasannya. Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Mereka dapat menyadari bahwa Allah adalah Bapa dan sahabat mereka yang kekal. Tetapi banyak orang yang mengaku orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen yang benar. Mereka tampak murung, seolah-olah di bawah tekanan kesukaran. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Mereka berseru kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, ditampilkan melalui teladan dan percakapan mereka, bahwa mereka harus meninggalkan semua yang membuat hidup senang dan bergembira. Mereka membentangkan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan-tuntutan Allah adalah beban, walau kepada jiwa yang rela, dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedapkan cita rasa harus dikorbankan. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 461. Juru selamat kita sangat serius dan bersungguh-sungguh, tetapi tidak pernah muram atau murung. Kehidupan mereka yang meniru Dia akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Kesembronoan dihindarkan. Tidak akan ada kegembiraan yang gaduh. Tidak ada lelucon yang kasar. Tetapi agama Yesus memberi kedamaian seperti sungai yang mengalir. Ia tidak memadamkan cahaya sukacita. Ia tidak menghalangi keceriaan atau menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 207. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Mereka dapat menyadari bahwa Allah adalah Bapa dan sahabat mereka yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga berjalannya tahun politik. Biarlah boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan, apoteker, dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Tuhan, biarlah roh dedikasi yang tinggi, hikmat pengetahuan sorga, roh kerendahan hati, Tuhan selalu curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia tetap menjadi teladan melalui keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terpenting, mereka juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita selalu, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, mereka juga selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.